Salam, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 131. Kita membaca mulai ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mazmur ini diberi judul sebagai Mazmur Ziarah. Oleh sebab itu, Mazmur ini kemungkinan besar memang dinyanyikan pada waktu pemazmur dan bahkan beberapa orang Israel secara berkala, secara teratur setiap tahun naik ke gunung Tuhan untuk berziarah. Bila kita mencoba mendramatisir Mazmur ini, maka kita bisa mengatakan bahwa pemazmur ini adalah orang yang sangat rindu akan Tuhan. Ketika ia sedang mendaki gunung di mana bait suci ada, maka ia mengungkapkan ketenangan, kerinduannya, sambil sekaligus memastikan bahwa ia tidak terikat dengan kesenangan dunia apapun. Yang ia tahu adalah bertemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, dan bersama-sama dengan orang-orang lain, komunitas umat Tuhan, mereka boleh menikmati perjalanan rohani yang cukup menggembirakan itu. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi dasar atau alasan pemazmur untuk berharap kepada Tuhan? Sehingga di dalam pasal 131 ayat 3 ini ada ajakan bagi kita sekalian, bagi seluruh umat Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur mengungkapkan kepada kita dasar untuk berharap adalah ketenangan, bukan kebutuhan. Sesungguhnya ini suatu hal yang menarik, karena seringkali orang berharap menantikan sesuatu oleh karena tidak memiliki sesuatu. Tetapi ini pemazmur justru mengungkapkan kepada kita bahwa oleh karena ketenanganlah maka ia bisa berharap terus kepada Tuhan. Apa aplikasinya dalam hidup kita, Bapak Ibu? Kita sebagai jemaat Tuhan perlu juga menemukan ketenangan sejati, yaitu di dalam Allah, Juru Selamat dan pemimpin serta pemelihara hidup kita. Bila kita belum menemukan ketenangan sejati, maka kita sulit untuk berharap kepada Tuhan. Tentu ketenangan itu adalah ketenangan di dalam keselamatan, ketenangan di dalam pengalaman kita akan mengenal Tuhan, dan ketenangan itu akan membuat hidup kita untuk terus menanti-nantikan Tuhan, untuk terus melepaskan diri dari segala ketenangan yang ada di dalam dunia ini. Padahal ini menjadi suatu yang penting di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selain ketenangan, bagaimana kita bisa berharap? Berharap itu membutuhkan sebuah komitmen. Maka pemazmur mengatakan, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting. Ia tenang, ia puas, dan ia aman di dalam Allah. Mengapa? Karena ia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allahnya sudah teruji sepanjang waktu. Nah, apa yang menjadi refleksi dan aplikasi dalam kehidupan kita? Pertama adalah kita perlu
menentukan dan menemukan apa sumber keamanan dan ketenangan kita selama ini. Kalau hati kita gundah gulana oleh karena kita kehilangan harta, oleh karena kita kehilangan kesehatan, oleh karena kita kehilangan yang paling kita kasih, maka berarti tidak ada sesuatu yang paling berharga, yaitu Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu kembali kepada hal yang paling mendasar dalam hidup kita. Dialah kiranya Tuhan yang menjadi harta yang paling berharga, yang memuaskan hidup kita, yang memuaskan dahaga kita, yang memimpin kita di dalam kebenaran. Marilah kita berkomitmen untuk bisa mengalami Allah. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita pun juga perlu memastikan apa komitmen kita selanjutnya. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah, kita perlu juga berkomitmen untuk berharap kepada Tuhan. Bukankah Allah sudah teruji di dalam hidup kita? Bukankah Dia yang terus-menerus memberikan kepada kita kekuatan? Maka kalau Dia sudah teruji, saudara-saudara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Dia atau tidak setia kepada Dia. Nah, di dalam ayat yang ketiga sebagai puncak daripada ajakan ini, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalimat yang berupa perintah ini memberikan kepada kita penegasan bahwa pemazmur bukan sedang memberikan himbauan, ia justru memberikan pengajaran dan juga sekaligus perintah yang menunjukkan betapa Allah adalah pribadi yang patut diandalkan di sepanjang hidup, yang menyampaikan hal yang paling penting, hal yang paling inti, bukan memberikan sesuatu yang memancing kita, yang membuat kita untuk bisa menyusun agenda-agenda kita. Kita perlu untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena sungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka sebagai umat Tuhan, marilah kita menetapkan akan komitmen pengharapan kita kepada Tuhan. Karena sungguhnya dasarnya adalah karena kita sudah mengalami Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kita ketenangan. Dan pertemuan kita dengan Tuhan yang memberikan kita ketenangan, itu akan menolong untuk kita terus berharap di dalam aspek kehidupan kita. Dalam pergumulan apapun, kita tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah kiranya kita sekalian, jemaat Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, iman kita tetap teguh dan kita tetap berserah, berharap kepada Tuhan yang telah teruji, gunung batu kita yang teguh, yang kokoh, yang tidak bisa tergoyahkan oleh apapun, dan yang sudah memberikan kepada kita perhatian, kemurahan yang tak henti-hentinya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya kita semua boleh menjalani hari kita dengan sukacita, kita kuat, kita berharap kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Demikian renungan ini, Tuhan memberkati kita sekalian.